Rokok karo Pak Jadi. Siap. Soalnya daripada bengong jeneng nang omah. Obrolan warung kopi sak onone sing diobrolke. Ini kan kalau rokokan kan enak. Ora. Kalau yang konten satunya itu nggak boleh sama ngerokok. Harusnya. Kalau itu bebas. Itu nggak ada. Karena ngerokok itu pengaruhnya ke bukan lingkungan. Kalau ada itu di sampingnya itu pengaruh. Nah yang ngarepe sih bebas. Jadi dikatakan apa itu perokok pasif. Ya, iya memang termasuk. Karena rokok itu juga ikut andil dalam memajukan suatu negara. Tanpa rokok itu pendapatan negara kan juga menurun Pak. Itu bagian. Pembangunan di salah satunya jalan tol itu juga andil sedikit dari juga para perokok dari BPN pajak pendapatan negara, pajak pendapatan daerah itu kan diambil dari pajak rokok, cukai rokok juga. Tapi memang cukainya tinggi. Rokok itu ternyata cukainya tinggi banget. Kalau kita tonton dari umum masukan di apa namanya untuk negara itu loh. Aku sendiri waktu di bandara ya cukainya itu ternyata yang paling tinggi rokok. Karena dia istilahnya kan hitung per batang. Iya. Per batang bukan per bungkus, bukan per box, tapi per batang. Tapi akhir-akhir ini oke loh Pak. Banyak pabrik rokok yang mikro. Oh iya, itu menghindari cukai. Kayak rokok putihan dan juga kan produk rumah tangga dijual di sekitar antar RT, antar kelurahan, satu kelurahan mungkin juga lebih itu kan juga ini Pak. Apa itu menghindari pajak cukainya. Apa mungkin belum terdata atau menghindari kita juga nggak tahu. Tapi kalau ke data RT mungkin sudah, tapi hanya batas RT, bukan sampai di desa. Kalau sampai di desa, istilahnya kan NIP-nya kan ketahuan. Karena itu harus ada sertifikat halal juga. Iya. Itu dari Badan POM, Badan itu Dinas Kesehatan juga. Jauh sekali. Jauh sekali. Kadar nikotin kan juga mempengaruhi juga nanti ke para perokok untuk menghindari hal-hal kedinginan. Tapi ya perokok yang penting bisa ngebul. Iya. Nggak peduli itu cukainya tinggi, rendah atau bahkan tidak cukai, kalau dia cocok dengan rokok ya udah. Ya sudah itu. Makanya kalau di kampung ada istilahnya bukan perokok pasif enggak. Istilahnya perokok tingwe. Itu lebih parah sebenarnya. Nah, ada kelompok menyane. Lah iya, kelompok menyan. Terus uwur ya. Uwur itu. Saiki pabrik uwur wis bangkrut. Uwur itu sebenarnya loh Pak. Dari serpian cengkeh dicampur. Iya itu kan dari bunga cengkeh. Uwur itu bunga cengkeh. Kan ada yang masih utuh cengkeh, ada yang sudah dihaluskan yaitu uwur untuk menjadi penyedap. Lah iya. Dulu kan cuma baku itu kan juga enak. Berhubung sekarang ada uwur cengkeh dan sebagainya, terus malah sekarang banyak rasa buah-buahan. Iya. Padahal itu hanya ditetesi loh. Mau ditetesi tapi tetesnya ya jeleknya gini, kadang-kadang tetesan kayak gitu tuh bukan asli. Maksudnya bukan asli gini, ini rasa buah mangga. Harusnya kan mengambil aroma mangga. Tapi ternyata di situ bukan mengambil hanya aroma mangga, tapi yang diambil kayak Cina itu dari cairan-cairan apa gitu loh. Makanya kalau minuman teh itu manis, rasa manis itu bukan manis dari gula. Mungkin ditulis gula tebu, padahal itu tidak ada. Itu yang bikin orang kena narkoba kan itu. Tuh
hubungannya sama narkoba, enggak sama itu nanti ketemu diabetes. Loh, hubungannya karena narkoba biasanya itu kan ada tetesan sedikit ya, ada tetesan, satu tetes tek itu terus sekarang yang banyak diana kan gula-gula anak-anak itu loh. Oh, yang model ini tuh. Nah itu nanti kalau kambuh ya, itu. kalau nggak kejang-kejang terus dingin terus gimana, nanti kalau sudah dibelikan itu sembuh. Jadi kayak kecanduan. Kecanduan. Tapi kan kita nggak ngerti. Paling tadi belinya di mana? Koma di toko A. Udah toko A beli ini. Nah itu yang bikin itu, bikin kecanduan itu kayak gitu itu. Itu berarti indikasi udah masuk ke Badan Penanganan Narkoba dan harus ditindaklanjuti. Mungkin belum ada penelitian dari BPOM. Padahal kalau sudah itu kan sudah ready clear, itu harusnya kan sudah ready ke semuanya. Tapi karena memang itu colongan. Cuman daftarnya yang steril. Nah, gitu. Tapi yang keluar harus steril. Jadi kan berbahaya bagi anak-anak dan sekarang kan banyak yang gula-gula permen apa itu yang dibungkus rapi-rapi. Itu ternyata kan ada itunya. Makanya kita kadang-kadang kita dengan foto-foto dengan anak-anak itu jangan beli yang model ini, ada ini lah, itu ada sesuatu itu. Ya. Itu kalau kambuh parah itu. Kalau kambuh, kalau nggak dibelikan itu ya sudah derdek kan ya. Itu ya malah itu membuat pola pikir anak menjadi beku kalau udah kecanduan narkoba itu masuk ke. Hanya dia istilahnya tekun sekali, tapi tekun karena ada itunya, ada obat penenangnya itu, perangsangnya itu. Apabila sekarang depak apa yang mendongkan apa itu namanya untuk keluarga itu kan sebenarnya kan nggak boleh dianu kan nggak boleh dijual ke umum. Malah kalau untuk hubungan seks itu loh. Obatan perangsang itu tuh. Satunya lagi ya memang sejenis itu, tapi ini bukan perangsang. Itulah iyut itu loh. Oh, iyut. Depkes tuh yang itu berhubungan dengan depkes buat depak. Iya, tapi sekarang depaknya kan depak sekarang yang kemarin woro-woronya itu kan anak kecil, anak SD aja dikasih pelajaran itu. Sebenarnya kan nggak boleh karena kemajuan zaman. Oh, seharusnya itu udah udah pada masuk pada kurikulum SMA itu baru diperbolehkan. Tapi kalau masih anak-anak dikasih pembelajaran seperti itu nanti efeknya ya menjadi hal tabu, jadi tidak tabu. Itu kan karena anak kecil itu kan ada teori sesuatu, makanya HP itu akan dibatasi karena kalau kepencet. Nah, sekarang HP itu kan kita nonton apa kan sudah tinggal nyolok. Makanya kan sekarang zaman sekarang setelah keluarnya Android, internet yang lewat HP bisa diakses lewat HP itu sangat berpengaruh besar pada pola kehidupan masyarakat sekitar. Pola pikir. Nah, yang dulu menjadi tuntunan, sekarang jadi tontonan. Yang sekarang tontonan jadi tuntunan. Sebagai contoh aja, banyak merembak geng-geng motor. Itu kan itu kan berawal dari pengaruh film sinetron pertama, kedua dari HP Android, terus sehingga terjadi tidak ada apa itu jiwa sosialis lagi, jiwa sosial. Terus berkelompok akhirnya terjadi sering ada tawuran dan lain sebagainya. Nah itu kan kemungkinan emang semua itu dibuat untuk kalau boso anune digunyurtir mana yang kuat mana yang tidak kuat. Ya tapi kalau istilah orang desa kan
umur pengaruh. Nah, itu. Lah wong desa saiki wong desa kan nyambut gawe sawah alasane ngentekke wektu kesel nang desa lho. Lah makane saiki tandur, mluku garu ngono iki jarang yang remaja-remaja. Ya karena sudah tidak ada rasa minat lagi. Lah iya. Kalau sudah gitu ya udah. Maka pertanian Indonesia kalau sudah ada generasi penerus, larinya ke situ. Larinya nanti menjadi imported beras. Untuk menjadi seperti dulu zaman Pak Harto, kita menjadi swadaya beras, bisa mengekspor ke luar negeri. Sekarang kita menjadi konsumtif. Karena penerus pertanian kita, anak-anak muda pilih menjadi buruh pabrik, tidak mau terjun ke bidang pertanian. Kalaupun ada penerus di bidang pertanian mungkin berapa persen? Iya, lah kecil banget. Nah iya, kecil banget. Karena kita tahu sebenarnya daerah Indonesia itu SDM untuk pertanian itu memungkinkan sekali. Mungkin dari pengaruh karena dari cuaca, keberadaan pupuk yang sulit. Setelah adanya program apa itu harus pakai KTA, harus ada pembatasan dan lain sebagainya, sehingga kesulitan itu juga mempengaruhi bidang pertanian kita. Itu pemerintah harus tapi kan saat itu pemerintah nggak pernah memungkinkan sampai segitu. Lah apalagi pemerintah sekarang tuh istilahnya dibilang sok-sokan sih ya tidak ya, tapi mentang-mentang dia berkuasa loh. Lagi mungkin setelah Jokowi ngelantik itu masyarakat kita tuh menjadi goblok kok. Gobloknya apa? Golek gawean angel. Sekolah seolah-olah diharuskan, tapi harus mengikuti gerakan sekolah. Padahal sekolah sendiri sudah punya target, tidak ada bayaran ini itu. Tapi dari pihak pendidikan juga gimana ya, nggak ada masukan. Yang bikin pro kontra kan itu udah masuk ke bidang pendidikan. Tapi larinya kan ke sana. Kalau di bidang pendidikan yo perubahannya anak-anak sekarang dan perubahan anak-anak dulu itu sangat jauh sekali. Dulu cuma dibatasi jam sekolah itu jam 8, jam 7 sampai jam 1. Itu selebihnya biar anak berkreasi, berinteraksi di kampung. Nah, supaya bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Karena sekarang program pendidikan kita itu emang sangat ketat banget dari jam 6 jam 7 sampai jam 4 ataupun habis asar. Nah itu kan habis untuk berinteraksi sehingga jiwa sosial anak-anak dari kecil itu sudah nggak ada terpupuk kembali, sehingga untuk toleransi antar teman dan lain sebagainya, antar warga, sifat kegotong royongan itu lama-lama terkikis dengan sendirinya karena memupuk jiwa individu. Itu. Terus jiwa kreativitas itu tidak bisa nonjol seperti dulu. Satu karena guru itu sekarang juga banyak yang berangkat pagi ke absen, akhirnya ya ada juga yang absen, habis absen ngemol, koko di warung, muridnya cuma dikasih tugas. Padahal apa? PNS itu seperti ada pembiaran. Nggak ada kayak dulu badan penilai sekolah setiap waktu PS itu itu setiap waktu kan meninjau sekolah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga bisa melihat yang guru kompeten ini, gurunya yang baru mendapatkan prestasi yang ini. Tapi banyak sekarang saya malah
orang tua memilih mendaftarkan ke swasta. Iya. Karena loyalitas guru saat ini lebih bagus di swasta daripada di negeri. Negeri banyak nongkrong merasa terjamin kehidupannya. Iya. Di anak maske gitu. Terus apa itu badan penilai sekolah sudah nggak ada. Iya. Kalaupun ada cuman himbauan-himbauan lewat daring. Nggak ada tim untuk menyurvei secara dadaan. Dan itu menjadikan penurunan kualitas pendidikan kita. Iya. Sehingga terjadi apa larinya setelah terkekang dari jam pelajaran membentuk gerombolan-gerombolan. Nah itu jadinya makanya kita setiap anu kan ada geng. Terus ini ya nggak tahu ya aslinya ya. Kalau di swasta itu karena dia nuntut istilahnya bukan indikasi ya, produk dari pendidikan itu kalau swasta. Kalau negeri habis waktu ya sudah, itu loh kan merasa terjamin. Nah iya, para guru itu sudah merasa terjamin dari apa yang mereka inginkan, sehingga wah ngapain kerja keras-keras, yang penting absen, ngasih apa itu, ngasih tugas ke murid, sudah baca sendiri, sudah cari di internet, besok bawa. Terus guru sendiri pada nongkrong di kantin, pada nongkrong di mall, belanja di pasar, ntar pulang-pulang rumpi di kantor. Kepala sekolah nggak ada respon sama sekali, malah kepala sekolah memberikan laporan ke atasannya. Yang penting mereka ngamplopi saya, ya udah tak buat baik-baik semua lah itu. Sekarang kan udah marah, apalagi kita seringkali kita lihat, kita dengar di media sosial jual beli nilai. Nah itu malah saya ngeri lagi. Jadi kualitas pendidikan Indonesia itu sebenarnya saat ini memang sangat-sangat terjadi. Ngedrop banget. Bisa dilihat dari maraknya geng motor, karena itu imbas dari apa itu terkekangnya anak-anak di dalam mata pelajaran. Sebenarnya positif juga keinginan pemerintah menghindari jam santai ataupun jam sosial, karena hidup kita harus ada pendidikan dan sosial. Kalau sosialnya itu dihilangkan dengan mata jam pelajaran atau jam sekolah itu yang sampai sore, sehingga kan individualis pada anak-anak malah semakin tinggi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa orang Indonesia itu beda dengan orang-orang Eropa. Mereka dididik disiplin dari keluarga. Tapi kalau di Indonesia kan tidak didukung dengan keluarga, terserah. Kalau sudah di sekolah itu urusan sekolah, kalau di rumah ya udah orang tua udah yang penting di rumah makan minum tidur, itu berangkat sekolah itu menjadi suatu rutinitas, kewajiban. Nah, kalau udah menjadi rutinitas ya udah kita nggak bisa apa-apa. Kembali ke anak didiknya, mau maju kok enggak? Ya itu larinya ke situ. Makanya kadang-kadang, tapi memang saya dengar-dengar di Indonesia itu, Indonesia itu memang saat sekarang dibikin bodoh. Maksudnya dibikin bodoh apa? Ijazah diperbanyak, tapi dibikin bodoh loh. Nah kebalik, padahal biasanya kalau sudah punya macam ijazah SMK itu ke jurusan mesin, itu harusnya kan hidupnya di mesin. Nah kalau perusahaan-perusahaan mengambil ijazah ini baru, itu orang juga belum bisa karena prakteknya dikurangi. Teorinya diperbanyak. Teorinya diperbanyak. Padahal kalau dulu waktu kita yang penting praktek. Nah, praktek gawe apa roda gigi, gawe apa no. Tapi sekarang mandek di teori. Nah, hitungannya memang benar hitungan loh. Tapi ternyata kadang-kadang hitungan dengan prakteknya kan nggak sejajar. Nah, makanya kan kalau melihat dari dunia pendidikan saat ini kita
mulai dari reformasi sekarang kita cermati, terus kita kembali menyentuh masalah politik ya. Politik ini itu adalah tangan panjang dari orang-orang Eropa yang ingin menguasai Indonesia. Ini namanya penjajahan baru, tanpa harus menurunkan serdadu, alat-alat perang, tapi bisa menguasai suatu negara. Memberikan dana ke suatu partai di negara yang dituju untuk selalu menggembosi, supaya apa itu SDM, sumber daya manusia negara tersebut tidak berpikir lebih untuk berdikari. Satu, sebagai apa itu, kita contoh sebagai mahasiswa itu tak pikir sekarang tidak bisa berpikir bebas, tidak mau berpikir, bukan tidak mau berpikir bebas. Mereka hanya dicekoki masalah politik dan politik, sehingga untuk maju, untuk menjadi berdikari, untuk ambisi untuk memajukan negeri itu jadi omong doang. Kita harus ya, aspek pas zaman dulu sebelum reformasi, emang mahasiswa dulu ya hampir sama dengan nggak ada perubahan sampai saat ini, karena mudah dijadikan tangan panjang politikus untuk demo ke sono, demo ke sini, tapi nggak mau berpikir, aku pengen berguna bagi negeriku itu gimana caranya. Harus berpajang tepat guna, karya tepat guna yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk menjadi kehidupan untuk dirinya sendiri ke depannya. Nah itu kan sudah nggak ada berpikir seperti itu, hanya yang ada pikirannya dicekoki, dibayar, mungkin ya dibayar oleh politikus yang menjadikan tangan panjang supaya generasi mahasiswa ini tidak mempunyai inisiatif untuk maju. Gimana caranya dibuat demo. Nah itu kan supaya Indonesia menjadi negara konsumtif terus, pengguna, pembeli, tapi tidak bisa produksi. Kayaknya kayak gitu itu. Cuman kayak gitu itu masyarakat Indonesia itu biarpun punya sarjana, ngantek dokter, ngantek apa ngono ya, karena dia sudah biasa dicekoki. Nah dengan sendirinya sekarang contoh aja kita masuk PNS, kan yang ditanyakan bukan materinya apa, enggak, amplop piye. Jadi ini nyata loh. Emang gitu. Di PNS kamu berani berapa? Lewatmu siapa? Itu sebenarnya kan tidak masuk. Makanya sehingga kan kualitas pola pikir PNS sekarang kan kita membeli kan harus tak kembalikan dulu yang kemarin tak keluarkan. Nah itu jiwa korupsi sudah terpupuk dari situ. Saya ngapus gimana, karena saat ini korupsi dari segala lini, dari yang mikro sama non mikro yang lebih tinggi itu sudah banyak korupsi markup. Nah itu sudah jadi budaya Indonesia. Markupnya itu yang kadang-kadang gini. Sekarang contoh yang paling gampang saja. Kita di RT saja, kita suruh beli lampu. Memang lampu ada tingkatan karena RP-nya, tapi kalau lampu itu tipe A itu paling harganya mahal, mungkin bisa dipakai dalam berapa periode. Tapi lu ada yang lampu murah yang penting nyala. Lah, yang penting sing nyala iki istilahnya blok betul itu. Ternyata dipasang terowongannya putus. Nah, itu kan kita rugi. Tapi incoming kita kan berkurang. Wis ditukokke, istilahnya larang-larang diserang, ternyata gawene mung sak pasar. Lah, ini kan kita harusnya kan berpikir. Lah ya waktu itu ada uang. Terus anggaran ada kasarnya ya. Boyo tuku sing apik sisane jare rugi kok jinarane sing. Nah makanya dari produk-produk itu kan bisa menggarisbawahi bahwa orang Indonesia itu hanya bisanya konsumtif. Dikasih kualitas yang bagus,
dia teriak harganya mahal. Dikasih kualitas yang jelek, harga terjangkau, dia teriak barangnya jelek, nggak awet dan lain sebagainya. Lah kepengen barang bagus harga mahal, nggak mau. Kepengen harga kualitas bagus, harga murah. Lah kuwi sing produksi sopo? Kan kembali ke pola pendidikan. Iya, pola pikir. Pola pendidikan kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Kalau masyarakat kita sendiri, khususnya mahasiswa itu mau berpikir, tidak mudah dimanfaati orang, dijadikan geset politikus untuk selalu menggoyang soal pemerintahan, tapi berpacu berpikir untuk gimana caranya kita bisa berkompetisi dalam suatu produk ataupun teknologi yang bisa bermanfaat untuk negara, masyarakat, dan lingkungan, khususnya untuk income diri kita sendiri ke depannya. Nah itu pola pikir itu di kalangan mahasiswa nggak ada, karena sudah dicekoki demo, kamu tak demo sana dengan dalih undang-undang, dengan dalih mengatasnamakan rakyat dan sebagainya. Monggo rakyat sekarang sudah cerdas, mereka itu mewakili sopo. Sekarang contoh aja, kalau di kampung lah, membuat kincir. Kincir hanya fungsinya memindahkan air dari bawah ke atas. Kincir itu kalau kan istilahnya kita ke TKP. Oh, airnya ini bisa untuk apa karena kita ada kincir, Pak. Yang raketan kaleng berapa kaleng yang penting diputar. Yang mutar ya itu ya kekuatan milinya kali itu loh. Itu kan sudah harusnya ya. Tapi sekarang maunya wah itu kurang kencang itu. Harus pakai pompa. Kalau pakai pompa kan harus ada arus, harus ada ya kan? Kalau pakai kaleng-kaleng biskuit itu lah. Yang penting muter seret, munggah seret, ngono dhuwur enak ana wis jatuh ke pipa. Untuk penampungan gitu loh. Sekarang yang punya ide kayak gitu istilahnya rata-rata swasta. Iya. Karena negeri nggak ada. Kalau negeri kan sudah dibilang dari tadi, PNS terutama guru itu datang absen, ngajar di mall. Itu kan ngajar di kantin, ngerumpi dan sebagainya. Ya masalah siswa, urusannya kono kan mau pinter kabar-kabarnya internet, mau internet ada itu kan. Yang saat ini baru marak loh. Terus PR bisa dikerjakan di rumah SD ini. Lah, sehingga anak ngomong kan wong tuanya. Ya kan? Lah, terus si anak yang bersangkutan itu kon opo ngono lho. Kon absen sekolahan, yang penting nongol. Tanggal karo bayar. Lah, karena ada biaya proses kamu mulai sekolah, sehingga untuk respect orang tua, greget memacu anak. Terus apalagi sekarang anak dididik keras dikit, guru juga dituntut, dimasakan karena hukum melanggar hak anak, HAM anak dan lain sebagainya. Karena itu juga menghambat kedisiplinan, kualitas perilaku anak-anak tersebut. Semakin kita juga melihat dari medsos ya, ada anak berani dengan guru karena mereka dilindungi oleh HAM, undang-undang anak itu. Lah kalau terusan kayak gini ya udah, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang seperti Eropa yang punya kedisiplinan yang penuh, yang didukung oleh orang tua kayak Jepang. Dulu setelah dibom atom butuh berapa waktu menjadi negara kemudian karena pola pikir mahasiswa mereka berpacu gimana negaraku bisa maju seperti dulu. Terus kita ke seberang Jepang yaitu China. Dia menjadi super power teknologi dari tahun 60 itu masih terkungkung, tapi mulai bergerak tahun 90-an 80-an mulai berubah. Dulu mahasiswa yang suka demo itu mulai berpikir aku harus
kita harus berpacu dengan negara-negara Eropa. Kalau tidak kita telah didikte menjadi konsumsi dan sebagainya. Pada akhirnya perubahan pola pikir mahasiswanya itu berdampak positif juga. Iya. Menjadi negara yang super power dalam teknologi, menguasai teknologi di dunia ini setelah USA, setelah Rusia, setelah apa itu Eropa yang menguasai teknologi. Sekarang mereka bisa menciptakan sendiri produk kita sendiri, mempercayai produk kita sendiri sehingga bisa menjadi saat ini kita lihat. Jadi mereka punya tahapan-tahapan kembali ke pola pikir dari SDM, terutama mahasiswanya yang mau berpikir tidak mau dimanfaatkan, menyusul negara India yang di itu negara paling kumuh. Ya, India. Sekarang kan juga menjadi acuan. Sekarang menjadi acuan. Dan suruh mahasiswanya itu surang demo sekarang mereka terbuka, ternyata kita cuma dimanfaatkan. Bisa memproduksi sendiri, disusul dengan Pakistan, disusul dengan Turki, disusul dengan Iran dan sebagainya. Mereka bisa berpacu dalam teknologi. Mereka ditekan karena tidak menjadi negara konsumtif lagi, ditekan, dikasih embargo, tapi mereka yakin kita bisa produksi sendiri. Akhirnya menjadi negara-negara maju ya, kayak Indonesia itu sekarang dengan ada timika nikel itu kan, timah nikel dan itu kan dimanfaatkan dari Amerika. Padahal kita sendiri ternyata setelah diselidiki, tapi ternyata gimana ya, pendidik kita, petugas dari kita itu maunya ya untung kok. Untungnya gini, sekarang di timika, ya toh, dia kan istilahnya ngeruk harta di bawah toh, kedalaman sekarang sudah hampir 3 kilo kedalaman. Lah, itu di atasnya kan gerowong toh. Namanya 3 kilo untuk mencari emasnya itu. Nah, lah itu nanti apa mau bisa selamanya sampai sekian puluh tahun gitu loh. Lama-lama kan ambles. Iya. Tanahnya itu. Lah, padahal amblesnya tanah itu kan reaksi dari olah kita, olah perusahaan lah. Lah itu kan tidak memikir ya pekerja berapa orang siapa, keluarga siapa, kan nggak berpikir kayak gitu itu. Kalau itu kan bisnis itu semua yang bekerja di Freeport, Freeport dan di manapun juga di daerah tambang itu ibaratnya kontrak nyawa. Lah iya, tapi sekarang ini setelah mau ganti mau menjelang ganti presiden itu kan Freeport terbuka bagi siapa yang mau melamar monggo dengan gaji sekian. Tapi ini gaji di Freeport kalau hanya segitu itu istilahnya untuk apa? Di sana tuh tinggi anunya loh. Di sana mekanisme memang agak susah karena memang ada bulinya di dalam gitu loh. Lah, padahal bule itu insinyur dari insinyur Indonesia. Bisa ini pengembangan kimianya itu loh. Lah kok bisa kayak begitu? Ternyata dibekengi oleh orang kita. Makanya kan kita. Tapi dia dapat impasing gitu loh. Kalau dicermati dari kita ngobrol dari awal tadi kan, orang Eropa, orang Barat itu pengen menjajah Indonesia lewat tangan-tangan politik kita. Lah iya, gitu. Ntar kalaupun ada yang mengganggu, apa itu tujuan mereka untuk mengeluh SDM kita, sumber daya SDA kita, dia menggerakkan SDM terutama yang mahasiswa dengan dalih membela rakyat yang mana juga kita nggak tahu. Mahasiswa yang bodoh, yang pola pikir terkungkung, itu akhirnya ngikut dengan keinginan politikus itu, sehingga demo atas nama rakyat, undang-undang ini tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, pemerintah dan DPR sudah mengkaji terlebih dahulu ini untuk rakyat tentang beberapa gimana udah mahasiswa yang pola pikirnya terkungkung kayak ibaratnya kata di dalam tempurung, nggak bisa melihat langit, kepingin terbang ya ora iso karena terkungkung tadi.
ya udah ngikut saja keinginan politikus dijadikan keset. Mereka yang jatuh bangun panas-panasan, tetap kalaupun ada terjadi insiden mereka yang cacat, politikus hanya duduk manis makan. Nah mereka kan terkungkung akhirnya rugi sendiri dari cacat seumur hidup tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu kebodohan mahasiswa yang tidak mau berpikir maju, yang mudah dimanfaatkan, mudah disuruh. Jadi dari awal sudah dipupuk menjadi kuli. Makanya istilahnya sistem amplop itu satu dari dulu nggak setujunya karena apa? Karena yang dijadikan personalnya itu rata-rata amplopnya. Iya. Bukan fisik, bukan AQ-nya, bukan amplop. Makanya pegawai-pegawai PNS loh sekarang yang setelah kita pensiun itu kerosongan ada. Nah saiki amplopnya gede, tapi skillnya nol. Tapi ya ketompo kok piye ta? Kalau secara wajar istilahnya kayak masukan ABRI gitu lah. Mbok Catam, mbok Tamtam, mbok Bintara, mbok Dadan Menge. Itu yang dinilai kan amplopnya piye ngono lho. Padahal ini orang kita sendiri loh. Nah iya. Karena ya programnya orang-orang barat itu kalau suatu negara dibuat materialistis maka orang itu mudah untuk digoyang. Karena seperti istilahnya wong Jawa, orang Jawa ya, wong awis dikai kenyang, dikai warak, dia mesti turu. Kowe tangi turu ngelek, kowe pengen madang, ya, kayak telu jono kesek ora kaya madang. Ya, itu anune apa cara kerjanya orang-orang itu kan gitu, dikasih cekoki materialistis dengan teknologi yang bagus, dengan apa kualitas yang bagus, bisa menyakup semuanya. Akhirnya pola pikirnya cuma hiburan di Android, smartphone, dan akhirnya pola pikir untuk gimana caranya aku pengen maju bisa membuat produk itu untuk itu enggak tercapai, sehingga negara Indonesia terkenal di dunia internasional menjadi negara konsumtif itu memang benar adanya, karena pola pikir pendidikan kita khususnya mahasiswa sudah di-mindset oleh mereka itu seperti itu. Ya istilahnya kalau kita ngambil contoh di kampung atau di mana, pekerja itu saiki wong desa karena memang ya nol dia ya, misalnya hanya fisik ya, saya sana mau macul tok, jangan macul, istilahnya sekolahnya ya orang loh. Karena dia sudah merasa hasil macul itu mencukupi, terus dia tuh kayak malas berpikir yang lain. Iya, kecapean. Lah di samping kecapean, aku ngopong nongkene wis cukup. Nah, tapi dia tidak memikirkan masa depan di bawahnya, loh. Nah, kalau dia memikirkan masa depan di bawahnya, sebenarnya aku punya keturunan aku ini ngopo kerpol. Istilahnya kita dengan 10 tahun yang akan datang kan kita nggak ngerti. Kalau 10 tahun yang sudah dilakoni kan kita ngerti apa. Kira-kira 10 tahun mendatang nanti apa. Ya, kayaknya makanya di desa kita tuh kayaknya kayak gitu itu. Ya, itu mana negara Indonesia khususnya rakyat dan mas. Padahal kita tuh sebenarnya kan banyak sumber. Banyak sumber yang aktif atau yang non aktif. Tapi banyak sumber untuk menghasilkan incoming yang lebih tinggi kan loh. Ya karena daya seratnya terbatas sih mau. Ya begitulah, kita harus berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk belajar untuk mandiri, belajar untuk selalu mengharap ataupun menjadikan ketergantungan. Itu kita harus bisa. Yang penting kita yakin dengan produk kita sendiri itu bodoh boleh, tapi jangan malas. Ya jadi kalimatnya yang utama kan jangan malas jangan malas tuh kalau kita mau bertindak ya kayak kita tadi lah.
Kalau kita malas ngapain kita naik ke sana? Iya toh? Kita malas loh. Wis nggawa ono apa. Kalau kita kan tidak menghasilkan income-nya, yang penting kita program kita tercapai, lampu bisa nyala kasarannya. Nek wong males ngopo betapa mikolondo kayak ngono kepleset lah. Sing dipikir kan konek-konek kowe. Nah kan kita udah produk lama berpikir jiwa sosial kan masih ada. Lah iya. Kalau produksi kayak gitu kan jiwa materialistis, kalau nggak ada income ya aku nggak mau kan, jiwa sosial udah nggak ada. Iya. Dari pendidikan yang terlalu mengekang jam belajarnya dari jam 7 sampai jam 4 sore sehingga tidak memupuk jiwa sosial di masyarakat, ataupun sekarang dengan kata lain menghilangkan jiwa sosial antar masyarakat atau sifat kegotong royongan menjadi sifat materialis, ya udah kita mau apa lagi, sebagai rakyat kecil cuman bisa melihat dan bengong. Ya iya, makanya orang sekarang tuh kelihatannya pinter nih, banyak yang bengongnya. Pinter tapi bengong. Makanya tapi waktu jane pinter nih kok bengong. Oh, berarti dia tuh kurang bergerak. Lah, bergerak itu dalam hati, dalam apa dia orang beragama. Kalau agama kan jangan kita sering mengistirahatkan, gitu loh, dalam agama loh. Jangan sering mengistirahatkan antara otak, pikiran, dan karena bergerak itu adalah sudah firman Tuhan. Iya. Vokal karo fisik. Lah iya. Enggak kasih akal kalau bisa makan. Vokal, pikir, pola. Lah nek makane ki mau dhewe kan sepele, ya toh. Tapi planning kita kan tercapai. Ya toh. Oh, berarti sudah very good ya kan lho. Tapi nek wong males, alah ngangkat kondo dari sana, mlaku rono, mlaku rene. Ya, yang penting kita tetap di daerah kita itu menjaga pupuk sosial bermasyarakat itu tetap kita usahakan tetap ada. Karena kita istilahnya hidup kita itu dari humas. Kalau kita nggak ada humas, matilah. Wong sing istilahnya gitu. Terus dia merasa cukup segala-galanya, berduit, beruang, berdadak mengeta, nonggo ora kenal, tidak gotong royong angel, warga kita itu. Warga kita kan jak gotong royong angel. Eta, mau bayar we. Loh, bukan karena si bayarnya itu, tapi bergeraknya itu loh. Bergotong royongnya itu yang kita. Ya itu kan udah sifat gotong royong itu saat ini hilang. Jadi kan sudah dikatakan tadi karena sudah tertutupi dengan materialis. Lah iya. Kadang-kadang ini gotong royong wis aku bayar piro pamane 10.000 wis aku bayar 10.000 ning ranyang. Itu bener bagi dia. Tapi bagi humasnya kan nggak melaku. Kita humasnya itu bukan duitnya itu kok. Tapi sayuk rukune bangun negara, bangun daerah, bangun RT itu sekarang udah nggak ada. Sekarang yang penting gua ada pengajuan ke pemerintah, dibantu pemerintah. Udah sifat ketergantungan udah terlalu tinggi. Dan cukup sekian dulu Pak. Kita juga ada jam apa itu, jam yang lain. Nanti disambung. Oke, siap. Alhamdulillah.